Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alimuddin. Sehat selalu, sejahtera, dan selalu bahagia dan bersyukur. Ya. Di topik kali ini saya akan memberikan bahasan ataupun tips-tips ya, yang insya Allah bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk kesehatan yang alami, supaya Anda bisa merasakan kesehatan yang bugar. Nah, terutama di topik ini saya akan memberitahu cara untuk mengobati penyakit stroke ya. Karena penyakit stroke ini lumayan sangat banyak sekali khususnya di Indonesia ini ya. Nah, jadi yang pertama, faktor yang menyebabkan stroke itu sangat luar biasa, ini sangat banyak ya. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan satu faktor ya. Stroke itu faktornya banyak, jadi sekali nyingkup. Jadi kadang kala orang kan berpikir penyakit stroke itu satu karena makanan saja. Sebetulnya penyakit stroke itu banyak ya faktornya. Ya memang terutamanya ada juga dari pola makan yang tidak bagus gitu kan. Tapi selain itu, stroke ini banyak ya. Satu, yang pertama kurangnya istirahat nih. Ini sangat penting. Istirahat itu artinya bagaimana? Jadi ketika Anda istirahat itu benar-benar Anda harus tidur gitu. Jadi walaupun Anda duduk begini, itu bukan dibilang Anda istirahat, karena tetap saja saraf ataupun pikiran Anda tetap berjalan gitu. Nah, tapi kalau misalkan Anda diistirahatkan dengan tidur, artinya saraf, tubuh, pikiran, batin semuanya Anda bisa merelaksasikan dengan tidur itu. Nah, itu yang pertama ya. Jadi harus istirahat dulu. Dan keduanya pola makan yang teratur ya. Kebanyakan nih kita kadangkala kelelahan bekerja ataupun fokus bekerja gitu hingga telat makan terus gitu kan. Itu pengaruh juga gitu stroke, karena lambung kita bakal ada bermasalah gitu kan. Nah, juga biasanya pola makan yang tidak bagus itu dari kadangkala kita tidak tahu. Misal nih Anda beli makanan di luar gitu kan. Anda beli makanan di luar, kita tidak tahu gitu kan pengolahannya seperti apa. Apa mungkin di situ ada bahan-bahan pengawet ya kan? Kita juga tidak tahu kan. Di situ juga pengaruh ya. Dan yang pasti saraf-saraf pada tegang, peredaran darah tidak lancar. Ya, banyak pembukuan darah di situ. Nah, disitulah terjadi stroke, beban-beban mental ataupun beban pikiran yang masa lalu punya beban tidak diungkapkan gitu kan. Dari bertumpuk beban hidup dia kan. Nah, itu juga bisa mempengaruhi stroke. Jadi semuanya nyingkup faktor itu kan. Nah, bagaimana untuk mengobati secara alami untuk penyakit stroke ini? Nah, dan untuk mengobati penyakit stroke ini kita juga harus banyak faktor juga ya. Jadi dengan misalkan kalau memang kan ingin terapi yang alami gitu kan, kita bisa dengan cara pijat refleksi ataupun totok saraf gitu kan. Terus dengan anjuran Rasulullah ya kan, pengobatan bekam. Nah, itu sangat luar biasa ya. Karena bekam itu memang sudah dianjurkan dari Rasulullah ketika Rasulullah dulu terkena patuk ular. Jadi beliau mengambil darah ya, atau berbekam lah di situ. Bekam, alhamdulillah beliau bisa bertahan hidup selama, Kanjeng Nabi itu selama 25 tahun. 25 tahun. Nah, turunlah itu kita umat Rasulullah suruh berbekam. Karena kalau misalkan berbekam itu racun-racun yang nyumbat di peredaran darah termasuk sumbatan itu bisa keluar gitu kan, dikeluarkan gitu. Nah, itu sunnah Rasulullah ya. Selain itu, kita bisa dengan cara membantunya dengan cara herbal. Herbal yang alami, misalkan Anda ingin mencobanya dengan
ada beberapa kayak daun ciplukan juga kan, terus juga daun karet kebo itu juga bagus gitu. Dari getahnya itu bagus juga untuk stroke gitu, untuk penyakit stroke. Jadi kita bisa membantunya dengan semuanya, nyingkup terapinya, terus herbalnya, dengan pembekamannya. Misalkan kita juga mau dengan habatau sauda ya kan, dengan jintan hitam ya, itu sangat bagus juga untuk mengobati sakit stroke itu. Itu sangat bagus ya, karena memang itu sudah anjuran Rasulullah ya kan. Pengobatan yang alami itu insya Allah lebih bagus karena tidak ada efek samping ya. Pengobatan yang alami insya Allah tidak ada efek samping. Nah, jadi kita harus menyingkup semua faktor gitu kan untuk mengobati orang stroke gitu ya kan. Nah, selain itu orang stroke ini kita harus diobati yaitu batinnya ataupun hatinya ya kan. Sebenarnya ini yang pertama gitu kan. Karena kalau misalkan orang stroke itu biasanya mereka itu punya batin yang terendap ataupun punya masalah tetap gitu di masa lalunya sebelum dia terjadi stroke. Nah, tempo hari jadi saya pernah menterapi orang yang terkena stroke ya. Jadi pertama saya dekati dulu gitu kan, dekati gitu kan. Masukin ke dalam agama Islam misalkan kan. Contohnya kita bisa dengan memberikan motivasi tentang kesabaran, tentang keikhlasan menerima. Jadi kalau misalkan hati yang orang sakit ini yang kena stroke itu kita dengan cara agama biar hati dia ikhlas gitu, dia bakal peredaran juga ngaruh loh gitu. Jadi saraf-saraf yang tegang tidak mudah gitu darah tinggi kan. Tapi kalau misalkan dia hatinya tenang, insya Allah bagus gitu kan. Mempermudah untuk kesembuhan gitu. Nah, itu sangat bagus. Jadi kita alurkan ke agama ya, jalur agama tentang keibadahan, suruh kita dekatkan sama Yang Maha Kuasa, sama Allah ya kan. Itu yang paling penting, suruh berdoa, sholawat gitu. Nah, jadi tempo hari dia sampai menangis gitu kan. Akhirnya saya pelan-pelan ngobrol gitu, sharing gitu, supaya dia pelan-pelan gitu, jangan dipaksa. Nanti kebuka dengan sendiri, sampai nangis dia. Sampai nangis gitu, mengeluarkan air mata gitu kan. Dari situ dia mulai kebuka tuh hatinya, mulai kebuka, jadi beban-bebannya mulai teratasi, mulai mengikhlaskan gitu kan. Mulai membuang masa lalu gitu kan. Suruh buang masa lalunya karena kita hidup untuk masa depan yang sekarang lebih baik gitu kan. Nah, itu yang paling penting untuk kita semua. Jadi hatinya kita harus sama-sama mengobati hati beliau. Karena sejatinya kalau orang yang kena penyakit stroke ini dia sensitif. Sebetulnya bukan kena stroke aja, semua orang yang sakit bakal sensitif. Makanya dari itu kita coba masuk ke dia dulu ya, pelan-pelan gitu kan, secara apa ya, cara batin lah gitu, supaya dia tuh lebih terbuka. Nah itu bisa membantu, sangat membantu sekali gitu untuk penyakit stroke. Nah itu yang pertama juga sangat bagus. Nah selain itu coba kita memotivasi gitu kan, supaya pikiran dia, mindset dia gitu kan, supaya selalu bahagia, jangan sedih gitu ya, jangan sedih. Terus juga semangatnya gitu kan. Kalau orang stroke ini beban mentalnya lemah, dia putus asa gitu kan. Nah kita sebagai keluarganya ataupun kerabatnya, kita harus mendorong gitu kan, supaya dia lebih semangat untuk kesembuhan dia gitu. Itu sangat penting ya. Jadi herbalnya juga bisa kita apapun ya. Yang penting untuk kayak madu itu juga bagus. Bagus madu untuk membantu dalamnya untuk mengobati orang yang terkena stroke gitu. Itu sangat bagus, efektif gitu. Nah, jadi keluarganya pun ataupun kita kerabatnya harus sabar
sabar, terus mendorong supaya dia lebih semangat gitu untuk masa depannya, supaya dia lebih keinginan sembuhnya lebih tinggi gitu. Karena memang beban mentalnya itu berkurang gitu kan. Jadi kita motivasi terus gitu untuk mengobati stroke. Nah, itu sangat penting untuk kita semua ya. Dan biasanya saya pernah menemukan orang yang stroke itu bukan yang tua aja di zaman sekarang. Jadi orang yang 19 tahun saya pernah menemukan gitu orang-orang terjadi stroke ini. Ya yang saya bilang tadi banyak faktor gitu, karena kelelahan, terus juga pola makan yang tidak bagus gitu. Itu sangat mempengaruhi gitu, kurangnya olahraga gitu kan. Nah, jadi ini sebagai kita sama-sama motivasi untuk sama-sama supaya untuk membantu orang-orang yang terkena stroke ini. Karena populasinya kena stroke ini di Indonesia bahkan sangat luar biasa gitu. Ya jalan salah satunya itu coba kita untuk satu terapinya, ya kan? Dengan cara pengurutan, terapi totok saraf, refleksiologi juga bisa, ya kan? Nah, itu sangat penting. Terus juga pembekaman yang paling penting, pembekaman, ya kan? Pembekaman karena ngambil di peredaran darah sumbat-sumbatan gitu, yang tersumbat itu sangat penting. Nah, jadi mudah-mudahan kita bahasan kali ini bisa bermanfaat gitu untuk kita semua, karena saya sangat prihatin gitu. Kasihan banget gitu orang-orang yang terkena stroke ini, karena dia biasanya orang terkena stroke ini dia beban mentalnya menurun gitu. Jadi lebih sensitif, lebih marah gitu, emosionalnya tinggi gitu kan. Jadi alangkah bagusnya kita sama-sama membantu untuk memotivasinya, ya kan? Supaya dia semangat ingin sembuhnya ada gitu, dilawan gitu, sakit apapun ayo kita bantu dorong supaya mereka ini semangat untuk sembuh. Juga kita arahkan ke agamaannya, ya kan, hatinya supaya dia plong untuk masa lalunya, ya kan. Itu juga bisa membantu untuk kesembuhan orang stroke, di terapinya, herbalnya. Jadi kita untuk penyembuhan orang stroke ini semuanya harus nyingkup gitu, harus menyingkup gitu kan, semangatnya pokoknya semuanya harus semangat gitu. Nah, itu saja yang bisa saya kita sharing untuk pagi ini. Mudah-mudahan selalu bahagia dan kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, karena di detik ini, di hari ini kita masih diberikan kesehatan walafiat. Bahkan yang paling bersyukur ialah kita masih bisa bernafas ya. Karena banyak ketika kita bangun dari tidur kita itu orang sudah tidak bisa bernafas lagi. Nah, itu ya harus kita patut syukuri ya. Mudah-mudahan tips ini bisa bermanfaat ya. Silahkan teman-teman saudara-saudara semua bisa komen di bawah ini keluhannya tentang apa. Siapa tahu saya pribadi ataupun kita sama-sama bisa sharing mencari solusinya. Contoh untuk pengobatan stroke, untuk diabetes, untuk misalkan asam urat dan lain sebagainya. Kita cari solusinya sama-sama. Anda juga bisa share video-video saya supaya bisa bermanfaat lagi untuk orang lain, supaya bisa membantu motivasi semangat untuk kesembuhan ya. Itu saja yang bisa saya berikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.